Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channel Nurul Fatmah. Semua sahabat-sahabat saya dimanapun berada, gimana kabarnya semuanya sahabat-sahabat? Mudah-mudahan semua sahabat-sahabatku yang mau menonton saya, melihat saya, video saya ya, selalu aku doain mudah-mudahan semuanya selamat waras sehat. Allah Ta'ala selalu melindungi, mengayomi, jauhkan narapaya dengan selamat waras, dengan rezeki, dan dimudahkan semua urusannya, dan dimudahkan rezekinya, diparing rezeki lumintu, paring selamat waras sehat, paring panjang umur. Sahabat-sahabat, walaupun belum ada yang mengerti sama video saya, ya nggak apa-apa ya sahabat, saya tetap semangat, insya Allah kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan cepat bisa berkembang ya sahabat-sahabat, doain ya. Sahabat-sahabat, sebelumnya kita mulai berbincang-bincang dan ngobrol dan sama-sama menukar pengalaman, kita lebih baiknya bersolawat ya sahabat-sahabat. Yuk mari bareng-bareng berselawat sama saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berselawat sahabat-sahabat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hati saya senang, batin tenang. Juga sahabat-sahabat mudah-mudahan ya semuanya pada bersolawat, karena solawat itu bagus ya sahabat-sahabat. Kalau saya nggak bisa tidur juga salawat. Alisnya sebesar galangan sawah ya. Dulunya agak kecil, dikerik sama waktu itu nikah ya, tumbuhnya sampai sebesar ini. Gak apa-apa ya, begitu jelas ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya yang belum menonton, mudah-mudahan ya pada menonton dan membantu saya ya, supaya video saya ini cepat berkembang ke depannya dan bisa berjalan dengan lancar ya sahabat-sahabat. Ya sahabat-sahabat ya, kemarin aku live itu kan ceritakan sedikit ya masalah dihipnotis, bukannya dihipnotis sahabat-sahabat, digendam ya, digendam.
Makanya sahabat-sahabat ya, bagi laki perempuan yang bagi punya pengalaman ya, punya pengalaman keilmuan kebatinan ya, saya mohon jangan dikasih sama orang asing ya, saya mohon. Karena apa? Dibuat peralat pada pembantu ya, bukannya cuma pembantu dari Indonesia, enggak ya, dari lain negara juga bisa diperalat itu. Tapi yang ngerti itu, yang utama itu orang dari Indonesia ya, yang ngerti kalau itu dipasang gendam apa dipasang apa, itu yang tahu itu orangnya dari Indonesia kebanyakan gitu. Makanya saya mohon ya sahabat-sahabat, demi saudara-saudara kita yang ada di luar negeri ya, maupun di negara manapun, jangan sampai ya punya keilmuan dikasihkan sama orang asing. Benar, kalau dibuat-buat berkebaikan ya gak apa-apa, tapi kalau buat memperalat para pembantu itu kasihan. Jangan sampai ya sahabat-sahabat, jangan sampai dikasih. Daripada ngasih pada orang asing dan dibuat yang gak baik, mending buat membantu sesama, membantu yang membutuhkan dibantu ya sahabat-sahabat ya. Membantu orang itu walaupun gak ditonjol-tonjolkan, gak dipilih yang belakang, itu Allah Ta'ala itu maha tahu dan maha adil. Kalau membantu sesama itu insya Allah dibalas kebaikannya sama Allah Ta'ala, dibalas melalui siapa saja yang bisa membantu dan bisa membalas baik butinya. Kalau bisa jangan sampai ya sahabat melakukan kayak gitu dan malah bisa menolong. Benar. Ya namanya saya ini banyak ya, udah banyak yang saya alami, udah banyak pengalaman kayak gitu. Itu sedikit banyaknya ya saya itu ya gimana ya, merasakan. Karena saya ini dari mulai di umur 13 sudah dimantrani, jadi saya ini reaksinya amalan tuh saya ini sedikit bisa merasakan gitu ya. Makanya sahabat-sahabat ya, daripada berbuat kejahatan, mending berbuat kebaikan, membantu sesama, itu malah ada faedahnya. Kalau berbuat yang tidak baik itu juga nanti diterima balasan yang tidak baik. Makanya daripada menjahati orang, mending membantu orang dan menolong orang. Seperti sahabat-sahabat menonton video saya itu juga membantu saya, membantu supaya saya bisa langsung itu bikin video ya, bisa ngonten seterusnya di sini maupun nanti di Indonesia ya sahabat-sahabat. Biar kita gini bisa bahagia ya sahabat-sahabat. Ya kalau namanya orang itu pasti banyak yang ngerti, banyak yang punya pengalaman. Walaupun yang duduk di Indonesia juga banyak yang punya pengertian pengalaman. Tapi orang itu, biar saya kering sahabat, orang itu jarang yang ngerti dan memikirkan membantu atau menolong orang itu. Saya rasakan kalau yang di lingkungan saya itu gak ada yang mau, kecuali yang sudah tua. Ada banyak yang tidak mendatangi itu barusan mau. Padahal
Orang membantu sesama itu juga, kalau diibaratkan orang Jawa itu nyelengi ya. Nyelengi kebaikan, nanti juga dapat balasan juga, yang diterima juga balasan kebaikan. Seperti saya ini, sahabat-sahabat, orang banyak mengatakan, katanya ini itu. Seandainya jadi istriku, aku tolong, aku terjuni. Memangnya kalau nolong harus diambil istri? Kalau nggak bisa diambil istri, nggak bisa menolong, nggak mau menolong, nggak mau membantu. Namanya seorang perempuan itu kalau ada omongannya ya, misalnya mendatangi di rumah, kalau tahu rumahnya, apa ketemu diomongi, ditanya, kan pasti ada jawaban ya. Kalau cuman ngomong ke sana ke sini, aku seneng, aku mau ngomong ke sana ke sini, ngomong ke sana. Ya mana tahu, seperti saya ini mana tahu kalau itu ada yang mau sama saya. Kalau tahu rumahnya ya harusnya didatangi di rumahnya. Apa sebelumnya ditemui di jalan, dibilang nanti aku, kalau kamu mau aku mendatangi orang tuamu, kan seharusnya kayak gitu. Yang langsung menawar itu malah orang yang di atas derajat saya, di atas. Tapi saya takutnya kalau nantinya saya sakit hati ya, namanya orang saya ini orang gak berpendidikan, apalagi saya ini gimana ya, gak tahu diapain sama orang itu, gampang lupa. 2 orang yang langsung menawar saya juga punya kedudukan pegawai negeri. Pagi saya dilamar, siang lah, gak sampai malam itu udah lupa saya. Tapi orang itu juga nyadari kalau saya ini di pikiran saya dialati sama orang ya, dimantrai sama orang. Ya tujuannya gak baik, tapi alhamdulillah Allah Ta'ala itu selalu menolong kalau orang gak bersalah. Menolong yang saya ini gak bersalah juga, gak menanam kejelekan itu enggak, jadi ya ditolong. Ya melalui siapa saja yang bisa menolong, bisa membantu saya, enggak tahu itu di orang yang wajar, apa namanya kalau spiritual itu, orang yang apa itu yang enggak wujud apa, ya pasti dapat pertolongan. Cuman saya itu cuman keluhan aja, gampang lupa sahabat-sahabat. Tapi alhamdulillah sekarang itu agak mending daripada yang dulu. Waktu mungkin 95, 96, saya lupanya aja nggak bisa lupa ya lupa, tapi pasti ingat, tapi lama. Yang agak marah itu malah di yang paling tertinggi ya kedudukannya itu. Marah banget saya, katanya saya menolak, gak terima. Orang gimana ya, kalau namanya orang walaupun takut kan lama-lama kan bisa dideketi ya. Kayak namanya saya ini ya lupa. Dia menyumpai saya, katanya, kamu kalau gak terima saya ini mau merubah nasibmu. Kalau kamu gak terima sama saya gak apa-apa, tapi nanti kamu dapat jodoh itu yang orang laki-laki yang gak bisa tanggung jawab, laki-laki gak bisa menyukupi kebutuhanmu, nanti kamu insya Allah di luar negeri sampai tua. Ya bener sahabat, karena saya di luar negeri sampai tua, sampai masih di luar negeri, tapi gak apa-apa. Orang itu saya juga senang, juga bahagia ya, ikhlas menjalannya demi anak cucu. Sebenarnya ya
dia itu bisa menyadari semua yang saya katakan pada jawaban saya itu. Dia menyadari ya kalau saya ini takut. Orang saya ini udah barusan pisah sama suami ya, mungkin 2 tahunan, nggak 3 tahun. Orang saya langsung di Saudi. Jadi ya dia ditawari supaya kita ini bisa raket ya, kamu saya kasih kerjaan di sini membantu saya, katanya gitu. Nanti saya ajarin, memang kamu nggak sekolah bidan, saya ajari demi sedikit setiap hari kan, nanti kamu pinter, ngomongnya gitu. Terus dilihat jari-jari saya, tangan saya ini, kamu ini sebenarnya nulis juga bagus, pinter, tapi karena kamu di sekolahnya dirusui kakak kamu, saudara kamu, jadi kamu itu memutuskan sekolah karena kamu ketinggalan ulangan. Memang benar katanya. Itu yang lamar saya pertama memang benar. Kamu jadi apa dalam kebatinan saya ini, itu si orang itu ngerti, bisa membaca batin saya. Katanya walaupun aku sekarang kayak gini ya karena saya udah menjadi dokter, kerja di kedokteran ya. Dulunya saya juga anaknya enggak orang sederhana, katanya gitu. Sekarang agak lumayan karena aku sekarang udah kerja di kedokteran. Kok saya wujud ke kedokter, nanti kalau dianya ngelihat gimana ya. Maaf ya sahabat, bukannya saya sombong ya sahabat, memang kayak gitu kenyataannya. Katanya dia kalau aku ke puskesmas itu ada yang periksa dokter, nanti aku tinggal, nanti kamu yang jaga di sini, katanya gitu. Tapi saya habis diomongin tuh lupa. Padahal saya mau, aku bisa menggaji sama gajimu di luar negeri, katanya gitu. Aku nyadari kalau kamu itu takut karena gak seimbang. Iya, ada jawab saya gitu. Masa ada semut mau rasang gunung, malah mungkin tercapai gitu. Dia katanya senyum. Ya aku menyadari, tapi aku gak punya pikiran mandang kayak gitu, enggak, katanya gitu. Nanti kalau kamu benar-benar gak terima, walaupun ketemu, saya gak akan ngomong sama kamu. Kalau kamu periksa nanti aku nggak nanya, ya mau periksa aku periksa, kasih obat udah gitu. Bener sahabat-sahabat, aku nyoba periksa ke situ itu nggak ngomong, nggak nanya, nggak mandangi saya. Bener. Aku 2 kali periksa, yang pertama ya ke satu yang langsung ke rumahnya periksa di situ ya, ke mahal bayarnya. Terus yang kedua itu di puskesmas, iya nggak mandangi saya. Aku coba aku lirik, nggak ngelihat di saya, mungkin marah ya, padahal lama kok masih ingat sama saya. Orang saya ini gimana ya, takut. Saya ini udah janda, udah punya anak, lagi saya ini orang nggak berpendidikan, anaknya orang tani utun. Saya ini takut sendiri dengan sendirinya gitu. Tapi padahal dalam batin saya waktu di situ itu, seandainya dia itu neketi saya terus, mungkin ya jadi, tapi saya tetap takut sahabat-sahabat. Tapi ada yang mengatakan, tetangga saya ceritain, katanya saya sombong. Ada yang masak, mana ada orang dilamar orang pegawai negeri sombong. Kalau tahu dia ada yang ngomong kayak gitu, mungkin saya langsung iya jadi gitu. Mungkin orang namanya orang ini nggak tahu ya, itu yang di ngertiin masalah saya itu masalah apa juga saya nggak ngerti. Walaupun janda, udah janda punya anak 1, aku juga nggak kalah sama yang masih perawan. Gak sombong sahabat, bener. Kalau seandainya putus saya yang dulu-dulu itu masih ya, aku tunjukkan ya.
ya sama sekarang itu ya jauh berbeda. Orang sekarang udah tua lagi, udah udah terima sama hidup sama anak cucu. Seandainya saya ini gak sebenarnya itu ada yang rusoi sahabat-sahabat ya. Selain saya dilupakan supaya gampang lupa, juga dipengaruhi supaya saya ini mungkin jangan sampai dinikahi orang kayak gitu, punya pegawai negeri gitu ya, karena nggak mau saingan mungkin ya. Padahal saya ini nggak punya pikiran nyaingi orang atau saya ini sombong, nggak punya pikiran saya ini. Terus yang satunya juga kayak gitu sahabat-sahabat ya, tapi saya nggak mau menunjukkan namanya, nanti malu ya. Malah pesannya malah gimana ya, bisa menyentuh hati. Tapi waktunya perkenalan itu masih sama-sama sendirinya, sama-sama masih bujangannya semua itu. Aku yang sudah janda, udah punya anak, pernah nikah. Terus sama itu pikirannya, supaya bisa raket ya, bantu saya kerja di sini. Tapi kedudukannya mah sebawahnya ya. Sebenarnya sahabat-sahabat ya, kalau dinilai sejatinya kebatinan saya dari kecil ya, dari masih kecil, kebatinan saya ini seandainya nanti nikah itu aku kepengin laki-laki yang bersifat pendiam tapi tepat, ngomong apa tepat bijaksana, maksud saya ya, bisa menilai kebenaran, bisa menilai benar salahnya, pendiam tapi ngomongnya tegas, orang tegas gitu. Gak seneng gampang orang sama laki-laki itu banyak ngomong, apalagi kumpul-kumpul sama-sama perempuan ya, aku gak seneng laki-laki kayak gitu. Tapi yang saya dapatkan kedua kali itu semuanya sama, jangan ngerumpi sama perempuan kalau gak ada kerjaan, banyak ngomong, aku gak seneng. Orang dapatnya juga gak cari hati saya sendiri, gak, diguna-guna dua kalinya. Pertama sama kedua itu sama, saya ini maunya diguna-guna, dicarikan bantuan orang tua. Ya saya bisa mengatakan kayak gitu bukannya dari orang lain, gak, dari hati saya sendiri. Di waktu udah kejadian dari lamar itu mungkin 40 hari saya sadar kenapa saya mau menerima orang itu. Tapi udah ketemu sama orang yang jadi kepinginan hati saya, batin saya itu, saya bilang udah terlambat ya, saya udah sebenarnya belum terlambat sahabat. Kalau yang masih dulu itu, orang umur saya itu masih 27 yang mungkin sama-sama seumuran gadis sekarang kan jarang yang menikah sama belasan tahun kan, nggak ada, belum mau kalau belum berpengalaman gitu ya namanya. Tapi saya nggak menyesal sahabat, nggak ngetuni, nggak, memang itu mungkin udah ditentukan, ditakdirkan sama Allah Ta'ala lah. Mungkin saya bukan jodohnya, dan saya mungkin nggak harus menjalani jadi istrinya orang kayak gitu. Mungkin ya nasib saya jadi pembantu. Jadi pembantu ya, nggak apa-apa ya sahabat-sahabat ya.
Orang semua itu nasib ya, dia yang pertama itu yang aku bilang juga kayak gitu, merubah nasibmu gitu, karena dia orang selain punya kedudukan juga punya pengalaman orang berpengalaman, punya keilmuan ya sahabat-sahabat. Saya ini kalau ngomong yang sebenarnya nggak saya ada-ada, nggak saya tambah-tambah, enggak. Tapi kalau saya ngomong itu orang itu banyak yang nggak percaya, katanya sombong. Iya nggak apa-apa, saya terima kalau sombong. Tapi seandainya aku denger, ngerti, masih saya sering di data itu sama orang itu, mungkin saya iya ini biar tahu. Orang yang mengatakan saya sombong itu biar tahu. Tapi yang ngomongnya aku denger itu aku udah punya suami lagi, udah punya anak. Makanya saya udah nggak bisa ngapa-ngapain orang. Saya udah punya suami, udah punya anak lagi. Kalau di waktu saya masih sendiri ya, mungkin saya iya ini biar ketahuan, biar tahu dia ngomong jelek-jelekin orang seenaknya. Selamat ya gak ketampar setan mulutnya, biar mencor. Memangnya jelek-jelekin orang, memangnya dia itu orang yang paling bagus, yang paling ngerti, yang paling pinter, yang paling berpengalaman. Punya pengalaman banyak, punya berpendidikan, tapi kalau itu gak bisa menyesuaikan diri, gak menghormati sesama, mending yang orang yang gak pengalaman, yang gak berpendidikan, karena kurang pengalaman ya. Kalau saya ini sebenarnya saya ini jarang main ke rumahnya tetangga-tangga, saya nggak seneng. Dari dulu selesai kerjaan saya tidur, sahabat-sahabat, ya apa faedahnya, paling-paling diajak ngomongin orang. Tapi saya dikatakan, katanya saya ini sombong. Gak apa-apa, saya terima ya. Dia ngomong pokoknya saya diremehkan, dimandani ya, di acara bahasa Jawanya dimandani, dienyek, gak apa-apa. Yang penting saya gak merugikan orang. Yang penting saya ini kalau lapar gak minta makan ke rumahnya orang gitu. Kalau bagus saya deketi, kalau gak kelihatan gak bagus saya jauhin. Emangnya ngapain? Gak saya pikirin. Ngapain orang saya duduk rumah saya sendiri. Saya makan juga makan nasi dari hasilnya saya berusaha sendiri. Makanya sahabat-sahabat ya, saling tukar pengalaman, saling tukar pendapat ya. Ngomong itu ngomongin orang, jelek-jelekin orang, apa sih faedahnya? Mending diem. Tapi orang yang ngomongin saya ini cuma saya lihatin aja, saya dengerin aja. Cuman semuanya itu kan pasrah sama Allah Ta'ala. Cuman Allah Ta'ala lah yang bisa menilai kebenaran hidup manusia itu. Makanya sahabat-sahabat ya, kalau bisa kita saling menghargai sesama, menghargai tetangga, menghargai teman. Jangan sampai sebenarnya kalau Jawanya itu benernya sendiri. Kita harus bisa menempatkan diri, bisa menempatkan di tengah-tengah kebenaran ya. Jangan sampai diambil menangnya sendiri, benernya sendiri, jangan. Kita hidup di dunia gak bisa hidup sendiri. Hidupnya sama tetangga. Harus menghargai, saling menghormati sama tetangga dan sesama manusia. Bukan nyeramai sahabat-sahabat ya. Apa sih menangnya orang
menang-menang omong, gak ada gunanya, gak ada faedahnya. Kalau saya ini gak punya pikiran dendam, kalau gak ngomong sama saya ya udah, gak ngomong gak apa-apa. Orang juga gak dijak ngomong, gak ditanya juga gak apa-apa sayang, gitu. Ya saya gak nanya, emangnya apa? Karena orang dihormati, disegani orang. Presiden aja kalau ada salah juga dihukum. Hukum-hukumnya negara itu juga bisa diselesaikan. Kalau hukumnya Allah Ta'ala, seenaknya ngomongin orang. Dan sekali lagi, namanya orang itu ada yang baik, ada yang enggak ya sahabat-sahabat. Ada yang senang membantu. Kalau kita dibantuin orang ya, misalnya kita ini punya kerepotan, kesibukan, itu harus mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Jangan kok malah diejek, diomongin yang enggak, jangan sahabat ya. Jangan sampai kayak gitu. Membantu memang karena manusia di dunia itu kalau bisa kan saling membantu. Kalau dia ada yang bantu tenaga, itu kita harus berterima kasih dan bersyukur. Ada yang membantu berarti kan masih dihargai sama tetangga dan sama saudara gitu ya. Jangan sampai malah salah paham, menghina. Dikatakan, disebutkan ngumpul-ngumpul nanti dikasih panganan, itu sungguh keterlaluan, itu jahat, lebih kejam. Seharusnya malah senang dihormati, dibantu, seharusnya bersyukur ya. Jangan sampai kayak gitu ya sahabat-sahabat ya. Kita itu harus saling menghargai, saling menghormati sesama. Jangan sampai orang terhormat terus enaknya ngomong. Gimana? Kalau orang-orang itu kalau sama orang terhormat, salah benarkan, dibenarkan, dihormati. Kalau saya memang tidak. Orang terhormat, orang kecil, orang gak punya itu semuanya sama. Sama-sama saudara. Jadi saling menghargai, saling menghormati. Jangan sampai menyakiti hati. Itu cuma pesan-pesan dari saya ya sahabat-sahabat ya. Bukan nyeramai, semua itulah yang saya katakan itu adalah pengalaman saya yang sudah saya alami. Tapi saya banyak bersabar. Sabar itu menang atau sabar itu kan cuma yang nilai Allah Ta'ala. Jadi kalau bahasa Jawa dititeni gimana pola kehidupannya nantinya, cuman gitu aja saya. Ya sahabat-sahabat, kalau ngomong sama saya itu gak ada habisnya ya, terus bablas. Ya sahabat-sahabat, kalau ada kurang lebihnya kata-kata saya semuanya ya, saya mohon maaf. Memang orang gak berpendidikan, dan orang gak berpengalaman, pengalamannya menjadi pembantu. Jadi kalau ada salah kata-kata saya ya, ada yang menyinggung perasaan semua sahabat-sahabat saya, mohon maaf, ribu maaf ya. Dan saya mohon bantuannya, di-share yang sebanyak-banyaknya, di-share, like, comment, and subscribe supaya bisa mengikuti video saya. Saya akan berusaha setiap hari itu bikin video karena saya supaya cepat berkembang. Kalau namanya orang berusaha ya, itu cepat berkembang gak, itu kan Allah Ta'ala yang menentukan. Insya Allah dapat bantuan Allah Ta'ala melalui siapa saja yang bisa membantu saya untuk memperkembangkan channel saya ya sahabat. Saya mohon di share yang sebanyak-banyaknya dan di like, comment, and subscribe
Ya nggak seneng ya nggak apa-apa, ya nggak seneng, tapi yang seneng aja yang nonton ya. Ya udah cukup sekian lagi di sini aja ya sahabat-sahabat, nanti disambung lagi besok insya Allah ya. Saya banyak terima kasih, mudah-mudahan ada yang menonton, ada ya banyak yang nonton ya, tambah yang menonton ya, mudah-mudahan doa saya. Ya cukup sekian ya sahabat, untuk besok disambung lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.